وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan Mandhumah Al-Jauhar Al-Aliyah oleh Syekh Ali Qudaimi hafizahullah taala. Terakhir sampai mana? Ini ya masalah wa akilul kulli bukan? Ya. Wa akilul kulli. Qala Syekhuna hafizahullah taala wa akilul kulli min ad-dhahiyah yaghramu ma yutlaqu fil ismiyah wa harramu min an yuba' minha syai'un wala ujrat dhabhin anha. Wa akilul kulli min ad-dhahiyah, wa akilu dan seorang mudhahi yang memakan, akilul kulli seluruh dari barang, seluruh dari hewan udhiyahnya. Wa akilul kulli min ad-dhahiyah. Jadi mudhahi itu memakan semua hewannya, hewan udhiyahnya. Maka bagaimana? Ada konsekuensinya. Yaghramu ma yutlaqu fil ismiyah. Maka dia yaghramu, dia membayar denda. Ma yutlaqu fil ismiyah. Membayar denda maksudnya apa? Membayar denda, membayar ganti rugi. Ma yutlaqu fil ismiyah. Berapa ganti ruginya? Ma sesuatu yutlaqu yang dimutlakan fil ismiyah. Dimutlakan dalam kemarin. Jadi dia mengganti rugi sebanyak orang menamainya itu daging untuk pemberian. Kan kemarin kita sudah bahas kan, minimal kita memberikan daging kepada orang lain adalah apa? Ya pokoknya orang secara uruf, secara adat ini adalah layak diberikan, enggak remeh. Nah berarti ketika kita seseorang makan seluruh, katakan kambing udhiyahnya, gimana caranya? Dia beli daging sebanyak tadi, minimal sedekah tadi, lalu bagikan sama orang lain, orang miskin seperti itu. Paham ya? Ini misalnya orang makan semua kambingnya, dan terlanjur gimana? Dia beli daging 1 kilo, kasihkan sama orang lain setelah. Nggak harus mengganti keseluruhannya. Seperti itu. Kemudian wa harramu min an yuba'a minha, dan harramu ulama mengharamkan min an yuba'a minha syai'un walau ujrata dzabhin anha. Ulama Syafi'iyah mengharamkan min an yuba'a minha, untuk menjual sesuatu dari udhiyah tadi, walaupun bukan daging, walaupun apa, misalnya kulit, itu nggak boleh untuk diperjualbelikan, nggak boleh untuk dijual. Syai'un walau ujrata dzabhin anha, walau dipakai untuk ujrata dzabhin, untuk pembayaran upah dari penyembelihan juga nggak boleh. Jadi nggak boleh dijual salah satu sedikit pun bagian dari udhiyah, itu nggak boleh dijual. Semuanya nggak boleh dijual. Bahkan apa? Tulangnya pun nggak boleh. Tulangnya, tanduknya atau kulitnya nggak boleh. Dan juga tidak boleh digunakan untuk ujrat dzabhin. Apa itu? Biaya pemotongan. Karena ada kadang-kadang tukang jagal itu nggak dikasih uang, tapi dikasih kepala misalnya. Nah itu tergantung. Ngasih kepala itu dalam rangka apa? Kalau sebagai upah penjagalan, upah pemotongan itu nggak boleh. Tetapi kalau misalnya hanya sebatas pemberian, memang si mudhahi itu pengen ngasih dia kepala, nggak ada masalah. Seperti itu, tergantung. Dia ngasih kepala kambing, kepala sapi ini ke penyembelih buat apa? Kalau sebagai ujroh, sebagai apa? Biaya penyembelihan nggak boleh. Biaya penyembelihan harus diambil dari bukan daging. Ya mungkin uang. Kalau dia mau ngasih daging yang lain, boleh silahkan. Nih uang penyembelihan 100.000, nih jatah daging antum. Nah selesai, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah menjadikan bagian udhiyah sebagai apa? Sebagai ujroh, sebagai bayaran. Bisa dipahami ya? Seperti itu, nggak boleh. Juga
Ini penting sekali disampaikan. Ada namanya sesuatu yang ailun ilal luzum. Ini harusnya dibahas kemarin ya. Aib itu kadang-kadang aib sekarang belum ada, fil mustakbal. Dengan cara apa? Misalnya udah bokeng sebelum dagingnya dipotong. Jadi misalnya ini ada kambing. Sana Ana bilang kayak gini, belum dipotong. Ini nanti paha buat Ana. Udah booking duluan. Dia bukan mudhahi, bukan penyembelih orang lain. Ini nanti kakinya buat Ana ya, udah di booking duluan. Nah itu seakan-akan udah ada aib, yaitu kurang kakinya. Nah, itu nggak boleh juga. Nggak boleh booking daging sebelum dipotong. Karena kalau sebelum dipotong masih hidup, ada seorang yang bukan mudhahi, bukan yang orang berudhiyah, orang lain. Nanti ini paha buat Ana ya. Nah itu nggak boleh. Karena itu akan menyebabkan apa? Naqas fil mustakbal, seperti itu. Jadi nggak boleh ya seperti itu. Itu suatu naqas atau uyub yang ailun ilal luzum fil mustakbal, seperti itu. Kalau mudhahinya boleh? Mudhahi boleh aja, mudhahi boleh aja karena dia yang punya. Kemudian masalah wa man 'anil ghairi yudhahi lam taqa' illa bi idnihi idza dhaha waqa'. Wa man 'anil ghairi yudhahi lam taqa'. Dan seseorang yang 'anil ghairi, teratas orang lain, atas nama orang lain, yudhahi, berudhiyah dia, lam taqa', maka enggak sah udhiyahnya. Tidak sah udhiyahnya, yaitu apa? Ai man arada yudhahi 'anil ghairi fala budda fi wuqu'iha udhiyah ayudhanallah. Jadi harus izin. Illa bi iznihi, kecuali dengan izin. Idza dhaha waqa'. Kalau misalnya dia untuk illa bi iznihi, kecuali dengan izinnya, idza dhaha waqa', ketika berudhiyah maka sah. Jadi wa man 'anil ghairi yudhahi lam taqa'. Kalau kita berudhiyah atas nama orang lain, lam taqa', enggak sah. Misalnya anak berkorban atas nama Alwi misalnya, tanpa seizin Alwi. Anak di Sudan, pokoknya anak berkorban ini atas nama Alwi. Tulis Alwi gitu. Niatnya apa? Niatnya ngedekah pahala. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Anak izin dulu, setuju, baru apa? Idza dhaha waqa'. Maka ketika sudah dengan izin, maka sah. Seperti itu. Loh, kenapa enggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena iya, ibadah selama orang masih hidup itu ya butuh niat. Nggak sah kita niat atas nama anak, niat atas nama Alwi selama Alwi masih hidup. Kaidahnya ihda'us tsawab, memberi pahala pada orang lain, mengirimkan pahala itu nggak sah selama orang itu masih hidup. Seperti itu. Kalau orang masih meninggal ada khilaf di situ nanti. Setelah orang meninggal, ada yang sah, sepakat ulama misalnya haji atas nama orang yang meninggal, boleh sah. Seperti itu. Tapi kalau haji atas nama orang yang hidup dan dia nggak butuh dihajikan, nggak boleh seperti itu. Kecuali nanti ada syurut-syurutnya, misalnya haji badal dan lain-lain. Jadi ihda'us tsawab, kita mengirimkan pahala, memberi pahala atas nama orang lain yang masih hidup, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita anak udhiyah atas nama Alwi tanpa izin, nggak boleh. Tapi kalau misalnya anak udhiyah atas nama Joko misalnya, Joko sudah meninggal, nanti ada khilaf, nanti ada khilaf seperti itu. Kalau atas nama itu ada khilaf seperti itu. Masih ada yang membolehkan. Dan sepakat kalau semuanya wasiat seperti itu. Kalau si yang meninggal mewasiatkan. Wala 'anil mayyiti illam yusi. Nah, enggak sah juga kita berudhiyah ketika atas nama mayit dan mayit ini enggak berwasiat sebelumnya. Jadi ada orang meninggal misalnya nenek kakek kita berudhiyah atas nama kakek dan nenek kita. Padahal nenek dan kakek kita enggak berudhiyah, enggak berniat, enggak berwasiat. Maka enggak boleh. In lam yusi biha wajaza in bidzaka yusi. Dan boleh misalnya orang yang meninggal tadi berwasiat sebelum meninggal, kakek kita berwasiat nanti udhiyah atas nama saya. Ya, dah meninggal beliaunya, kemudian kita berudhiyah atas nama yang sudah meninggal, itu boleh. Dan ini pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat lain mengatakan walaupun enggak berwasiat boleh. Seperti itu. Tetapi yang mu'tamad, yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah untuk orang meninggal itu harus berwasiat dulu. Dan ini ditegaskan oleh Imam Nawawi juga. Yang mu'tamad, yang kuat, yang resmi dalam mazhab Syafi'i adalah enggak boleh kita berkorban atas nama orang yang meninggal kecuali sudah berwasiat duluan. Wa wajibun bi kulliha tasadduqu idz mayitun bil ibni laisa yantiqu.
Kemudian wa wajibun bikulliha tasadduqu, dan ketika seorang mayit itu berwasiat tadi, wa wajibun bikulliha tasadduqu, semua dagingnya itu wajib disedekahkan. Jadi ketika ada orang yang tadi berwasiat untuk berudhiyah atas namanya, kemudian dia meninggal, maka boleh kita berudhiyah atas namanya dan wajib kita sedekahkan semua dagingnya. Kita sedekahkan semua dagingnya. Ismayitun bil idni laisa yantiqu. Bi ta'adzuri idnil mayit fil akal. Karena enggak bisa, udah meninggal, enggak bisa lagi kan dia makan seperti itu kan. Nah, wala yajuzu aqlul agniya minha walan nadhir walad dzabih. Dan juga enggak boleh orang, jadi kurban wasiat tadi, udhiyah yang diwasiatkan itu semua harus disedekahkan kepada al-fuqara, semua orang miskin. Enggak boleh diambil agniya, orang-orang kaya enggak boleh. Jadikan orang agniya enggak boleh. Jadikan hadiah enggak boleh. Atau walan nadir, nadir itu yang menerima wasiatnya tadi, si penerima wasiat, itu enggak boleh juga. Walad dzabih, dan juga enggak boleh juga yang mengambil siapa? Yang menyembelih. Masalah, ada pertanyaan di sini? Pertanyaan tentang jadi membuat kayak mensiasati gitu. Mensiasati gimana? Si kulitnya jadi si mudhani ini ngasihin kulit semua ke panitia. Iya. Kira pokoknya kulit ini buat panitia. Iya. Nah nanti panitia kan udah, itu kan berarti mudhani udah ngasih ke panitia. Iya. Nah dari panitia ini, dia jual kulitnya, kemudian uangnya dikasihin buat pembayaran semua asahan listrik masjid, kemudian segala pokoknya tenda, terus kebersihan pada hari H itu. Iya. Nah itu boleh nggak? Tapi akadnya jadi dikasih dulu ke panitianya, bukan panitia secara am. Jadi kota panitia 10 orang. Ya. Satu orang dapat kulit semua, terus mereka sepakat menjual dan uangnya dipakai untuk. Pertama dilihat dulu ya. Jadi memberikan udhiyah itu statusnya sebagai tamlik atau sebagai hadiah. Kalau orang miskin itu statusnya sebagai tamlik, kepemilikan. Jadi misalnya kita ngasih udhiyah, bagian dari udhiyah, walaupun itu kulit, kepada orang miskin boleh menjualnya, terserah mau dijual, mau dihadiahkan, mau di apapun boleh, karena statusnya tamlik, kepemilikan. Ketika kita udah mengasih ke orang miskin, orang fakir miskin sama ya, fakir miskin sama, si penerima tadi boleh menjualnya, boleh dimakan, boleh diapain, boleh. Berbeda ketika yang menerima adalah orang yang agniya, tadi golongan orang kaya, orang yang mampu, bukan kaya banget, ya intinya mampu, bukan fakir, bukan miskin. Maka nggak boleh kecuali untuk dimakan atau ad-diyafah atau dihadiahkan lagi. 3 aja. Misalnya kita dapat hadiah kurban dari Sudan, misalnya dari kekeluargaan, kita kan bukan orang miskin, nggak boleh dijual lagi, nggak boleh. Wah, mumpung lagi dijual, nggak boleh. Bolehnya cuma dimakan, ad-diyafah untuk ada tamu misalnya, atau untuk apa? Hadiah lagi boleh. Nah, dilihat diri statusnya panitia. Khilaf seperti itu nggak ada masalah ya. Karena kalau memang seperti itu udah terjadi perpindahan tangan, jadi udah memang 10-nya itu semuanya miskin, 10-nya semuanya miskin. Ya udah nerima kulit mereka, dijual lagi terserah mereka, nggak ada masalah. Hasilnya itu buat buat upah. Modal. Buat apa? Modal buat kebersihan gitu, tenda. Operasional. Buat operasional ya. Ya tadi memang khilaf itu nggak masalah ya. Selama akad memang di awal ini bukan hadiah, bukan nggak dilafatkan. Kalau dilafatkan nggak boleh nanti. Itu syarat batil namanya. Ini saya kasih udhiyah, terus nanti dijual, terus nanti buat operasional itu batil. Kalau dilafatkan itu batil. Karena syarat batil itu. Nah, tapi kalau diem aja, nih hadiah kayak gitu kan. Ada gininya gitu kan. Nah, itu wallahu alam maksimal makruh, karena di situ ada sesuatu yang ada kaidah, sesuatu yang dilafatkan atau disyaratkan dengan lisan itu haram, ketika nggak didiemin aja itu makruh hukumnya. Itu maksimal makruh. Ketika tadi ya. Cuma mendingan jangan dah. Maksimal makruh, minimal makruh minimal. Ketika kita diem aja. Pak, ini kan bapaknya nyembelih, nih kulit ya katanya. Hadiah, memang jatah antum. Nah, si bapaknya paham. Oh ya jatah. Bukan ujrah ini, bukan ujrah, ini jatah. Beda ya jatah sama ujrah. Nah, tapi dah paham. Nih kulit tadi kamu enggak dimakan kan? Kamu juga dibuat beduk sendiri kan? Nah, akhirnya dijual, dah selesai.
Nah itu kalau nggak dilafatkan diem-diem aja itu maksimal makruh, karena sesuatu yang dilafatkan itu haram, ketika didiemkan atau nggak belafat itu makruh hukumnya. Contohnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah berjangka. Saya nikahi cuma 2 bulan. Itu kalau diucapkan hukumnya haram dan nikahnya nggak sah. Nanti misalnya kita, Pak ini kulit, ini tuh jatah, tapi nanti dijual ya, habis dijual ini buat antum. Itu syarat batil. Syarat yang batil. Nah, sebagai ujroh lagi itu batil. Nah, diem-diem aja itu makruh. Jadi nikah mut'ah kalau diucapkan itu haram nikahnya dan nggak sah. Tetapi kalau diem-diem aja, kita nih laki-lakinya, ceweknya nggak tahu ceweknya. Laki-lakinya ada niatan anak nikah sama cewek ini paling cuma 2 tahun aja lah. Diem dalam hati itu makruh hukumnya. Seperti itu. Ya mendingan hati-hatinya ujroh itu sendirilah. Terus perlu diketahui juga, masjid itu semua yang ketika wakaf ya, airnya dan lain-lain halamannya itu hanya boleh untuk yang ada kemaslahatan dalam masjid. Ini termasuk ditanbih para ulama itu, hati-hati mendingan jangan di masjid. Ya mendingan kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya udah misalnya pakai air masjid untuk nyiram udhiyah itu kan nggak boleh, nyiram darah-darahnya, bersih-bersihnya, karena ya udah pokoknya air masjid kan untuk keperluan sholat, misalnya wudu, toharoh, mandi dan lain-lain seperti itu. Adapun untuk selain itu ulama tidak membolehkan. Nggak ada masalahnya dengan masjid, nggak boleh seperti itu. Walaupun kan kebiasaan terutama kayaknya di Indonesia secara umum. Iya. Pertama kalau di Kabupaten Anas rata-rata mereka panitia korban per kampung itu ya takmir masjid. Iya. Dan akhirnya di masjid juga. Nah, pengelolanya ini itu ya kurang tepat ya. Kenapa? Kalau itu tadi kan kalau misalnya air masjid itu kan, iya hanya untuk toharo atau yang ada masalah untuk sholat. Pokoknya ada masalah untuk masjid. Lawang kita mubazir ketika wudu. Ini jelasnya kita wudu. Mubazir, ada tabdir di situ. Memakai air berlebihan ketika wudu dalam masjid itu haram hukumnya. Iya, ketika airnya memang air musabbal, memang diwakafkan untuk wudu, untuk masjid. Itu haram, apalagi itu nggak ada kaitannya sama wudu, buat nyiram tai, nyiram darah gitu kan. Itu mubazir itu. Makanya kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu ada yang bolehkan apa enggak, cari aja. Langsung ngetes HP. Apa ya? Ya ngetes HP lah. Ya pokoknya kalau nggak ada masalahnya buat masjid itu susah emang. Hati-hati aja, hati-hati. Karena Mazhab Syafi'i ketat masalah ini. Ketat masalah ini Mazhab Syafi'i itu. Caranya gimana? Di lapangan misalnya, di sekolah misalnya, bayar ke sekolahnya. Kalau di kampung anak di sekolah libur, bayar sekolah ini ganti air nih, kebersihan dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Atau di lapangan dan lain-lain. Kalau di masjid kayak gitu, repot nanti. Nah kita itu aja, di wudu aja kalau mubazir nggak boleh. Apalagi dipakai buat yang bukan, nggak ada kaitannya sama sholat, nggak ada kaitannya sama wudu dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian masalah apa tadi? Wajibun qiyam tasadduqu idmaitun bil nilai sayantiku. Masalah wa naqluha yumna'u an dzakal balad wal qawl fi taqsimiha fil mu'tamad. Beda kasus ya. Wa naqluha yumna'u an dzakal balad. Wa naqluha memindahkan udhiyah, yumna'u dilarang, an dzakal balad dari balad tempat tinggal orang mudhahi tadi. Misalnya kita mudhahinya tinggal di kota A misalnya. Ya udah. Nakal itu memindahkan udhiyahnya keluar kota A. Itu enggak boleh yang dalam pendapat yang mu'tamad dalam Syafi'i. Jadi ya udah seperti zakat. Kita tinggal di mana, ya udhiyah di situ, ya membaginya di situ. Seperti itu. Seperti zakat persis, seperti zakat. Tapi nanti ada pendapat yang kedua mengatakan boleh. Jadi kita di Sudan, udhiyah di Indonesia. Atau kita di Sudan, udhiyahnya di Khartoum, bagikannya ke Madani misalnya, itu boleh. Pendapat yang kedua. Tapi yang mu'tamad, yang kuat, yang resmi dalam mazhab Syafi'i, enggak boleh nakal udhiyah. Nakal itu memindahkan udhiyah, enggak boleh. Termasuk nakal itu distribusi yang keluar kota atau kita sembelihnya di luar kota. Misalnya kita domisili di Khartoum, tapi kita ngirim uang untuk diudhiyahkan di Indonesia, itu enggak boleh. Yang mu'tamad. Atau kita nyembelih betul di Khartoum, tapi distribusinya keluar Khartoum, itu juga enggak boleh. Nakal itu bisa dua arti. Nakal udhiyah. Bisa distribusinya atau bisa penyembelihannya di luar kota kita. Paham ya?
Itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Seperti itu. Seperti zakat. Ada qaul yang membolehkan. Jadi al-ibrah yang mu'tamad al-ibrah itu bi muqimil mudhahi, bi mahallil mudhahi. Kita tinggal di mana, ya nyembelih di situ, ya distribusi di situ, di kota itu. Jangan dibawa keluar. Wal qaulu fi taqsimiha fil mu'tamad, dan pendapat yang mengatakan pembagiannya fil mu'tamad yang kuat adalah al-afdalu iqtisaruhu ala luqam. Paling afdal dalam pembagian ini bait ini tentang apa? Tentang penjelasan pembagian yang paling bagus fil mu'tamad. At-taqsim, pembagian daging udhiyah. Wal qaulu fi taqsimiha fil mu'tamad. Ini yang pertama, tingkatan pertama paling satu, level 1. Al-afdalu iqtisaruhu 'ala luqam. Kita cuma makan sesuap 2 suap, luqmah. Itu paling apa? Paling mu'tamad. Ambil sedikit aja. Lainnya disedekahkan semua. Itu paling level 1. Level paling tinggi. Karena lihat di hadis di syarah itu, kenapa alasannya? Littiba'i fa fil Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatih. Nah, walil khuruj min khilafi man aujabal akal. Jadi Rasulullah itu kana ya'kulu min kabidi udhiyatih. Hanya makan pada bagian hati dari udhiyahnya. Jadi paling afdal adalah kita cuma ngambil sedikit aja ala luqam. Cuma berapa potong, berapa suapan aja. Nah, ini yang pertama. Level yang kedua, faqlu thulutsin thumma ma qadin qasam. Lil akli wat tasadduqil ihda'i musallatsan min ghairi mamtira'i. Nah, kemudian level yang kedua, faqlu thulutsin, kita ngambil sepertiga. Thumma ma qadin qasam lil akli wat tasadduqil ihda'i musallatan min ghairi mamtira'i. Jadi sepertiga kita ambil, sepertiga tasadduk, sepertiga ihda. Sepertiga kita makan sendiri, kita ambil, sepertiga kita hadiahkan. Ya, hadiah itu berarti apa ya? Mafhum dari hadiah itu kita ngasih yang selevel sama kita. Ya teman atau yang level atas kita. Ya guru, teman atau tetangga, itu namanya ihda. Kalau tasadduk berarti ke fakir dan miskin. Itu level yang kedua adalah kalau kita nggak bisa, kita rugi, ngerasa rugi. Maksudnya udhiyah cuma makan 1-2 potong gitu kan. Ya udah, ana sepertiga buat ana, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah. Itu yang afdal nomor 2. Situ ya. Wa fi tatawu'id dhahiyati yusan aqlun wa fil 'ubabi hukmuhu istakan. Tentang apa? Wa fi tatawu'il dhahiyati yusan, disunahkan kita untuk makan pada hewan udhiyah yang sunnah tadi ya. Yusannu aklun wa fil 'ubabi hukmuhu istakan. Dijelaskan dalam kitab Al-'Ubab, hukmuhu istakan, hukumnya udah tetap. Jadi kalau udhiyah sunnah tadi ya, kita disunahkan untuk makan. Walaupun cuma 1 suap atau 2 suap, dan sunnahnya paling bagus ya tadi ya, cuma 1 suap 2 suap, atau misalnya kalau nggak bisa sepertiga. Jadi kalau kurban sunnahnya adalah kita nggak ngasihkan semua, makan walaupun sedikit aja, seperti itu. Wa unyinat bi hadhihi dhahiyah au qad ja'altu hadhihi udhiyah. Ini sama ya, kita mengulang, yaitu kurban itu menjadi apa? Ta'yin ketika kita ngomong hadhihi udhiyah au qad ja'altu hadhihi udhiyah. Sudah kita bahas di awal. Wa fi ibtida'in in yaqul alayya luzumuha sarabidha jaliyah. Ini juga sama. Jadi kurban itu menjadi wajib dengan ta'yin, uyinat, dan dengan apa? Dengan perkataan alayya. Maksudnya apa? Nazar. Fala yabi' wala yahib au yubdili walau bi afdala minal mubaddali. Dan ketika sudah wajib kurbannya dengan ta'yin atau dengan nazar, fala yabi', enggak boleh dijual sama sekali, wala yahib, enggak boleh dihibahkan sama sekali, ayubdili, atau dengan apa? Diganti juga enggak boleh. Walau bi afdala minal mubaddali, walaupun gantinya lebih bagus. Jadi apa? Jadi kurban wajib enggak boleh dijual sama sekali.
nggak boleh dihibahkan. Berarti kita nggak boleh ngasihkan sama orang yang tetangga. Au yubdili, mesti yubdilnya apa? Au ibdal ma ta'ayyana alaihi walau kana ibdal lil afdal. Diganti ya dengan walau bi afdala minal mubaddal, walaupun diganti dengan yang lebih baik, itu nggak boleh. Jadi mafhumnya korban wajib tadi, udhiyah wajib atau yang mandurah, itu harus diberikan 100% untuk fakir miskin. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diganti dengan, walaupun diganti dengan lebih baik, itu nggak boleh seperti itu. Ya dihadiahkan buat tetangga. Ada 3 ya. Level pertama tasadduk. Kalau apa nih? Nggak jelas benar ya. Takutnya. Halo, assalamualaikum. Ya. Waduana di Barokah Set. Di tasadduk. Tasadduk itu berarti memberi daging udhiyah kepada fakir miskin. Ihda itu yang selevel dengan kita, atau yang di atas kita, tetangga. Kemudian ya itu aja, tasadduk ihda. Jadi kalau misalnya ya, ihda hadiah itu berarti memberikan kepada orang yang selevel kita, tetangga kita, atau yang lebih tinggi. Kalau tasadduk fakir miskin. Nah, kurban yang dinazarkan atau kurban yang ditakyin itu hukumnya wajib. Dan kurban wajib harus dikasihkan untuk orang miskin 100%-nya. Enggak boleh kita ambil, enggak boleh kita hadiahkan. Masalah wa waqtu dzatin nadri waqtu ghairiha wa waqtu dzatin nadri waqtu ghairiha falam yajuz ta'khiruha an sayriha. Dan waktu wa waqtu dzatin nadri waqtu ghairiha, falam yajuz ta'khiruha an sayriha. Dan waktu untuk udhiyah wajib, ini sekarang kita bahas tentang udhiyah yang wajib. Wa waqtu dzatin nadri, dan waktu penyembelihan hewan udhiyah yang nazar yang wajib. Waktu ghairiha, itu adalah waktu yang apa? Waktu ghairiha itu disyarah ya, al-waqtu al-muhaddad li dzabhil udhiyah wal muhaddad sabiqan wa waqtu ghairiha alladhi huwa min tulu'i syamsi yaumal 'idi wa mudhi rak'atain wa khutbatain khafifat ila thalith ayyam at-tashrik fala yajuz taqdim alayhi wa la yajuz ta'khir wa man khalafa qada bi khilaf al-udhiyah mutatawwi'ah fa innaha lam tudbah fil waqti in lam tudbah fil waqti fala taqdi. Oh, jadi ini tentang apa? Enggak boleh bagi kurban yang nazar tadi, kurban nazar, kurban wajib, itu penyembelihannya di lain waktu udhiyah. Di waktu dzatin, nah, keluar dulu ya, ntar ngambil apa? Wa waktu dzatin nadri waktu ghairiha falam yajuz ta'khiruha an sayriha. Dan waktu untuk menyembelih hewan nazar itu ya waktu yang kemarin, yang waktu boleh untuk menyembelih, yaitu apa? 10 Dzulhijjah, setelah masa waktu dan sampai akhir hari tasyrik. Falam yajuz ta'khiruha an sayriha, enggak boleh kita terlambat dari itu, keluar waktu itu, maka enggak sah. Wala yajuzul aklu minha wa wajab biha tasaddukun ka hadi yustalab. Dan enggak boleh kita makan sedikit pun dari kurban yang wajib. Wa wajaba biha tasaddukun ka hadi yustalab. Dan wajib menyedekahkan keseluruhan hewan kurban yang wajib ka hadi yustalab, seperti hadiah dalam haji. Jadi di sini dipahami, kalau misalnya di syarah lihat ya, penyembelihan waktu penyembelihan hewan udhiyah yang wajib, yang dinazarkan atau ditakyin, itu wajib di waktunya, nggak boleh keluar waktu. Ketika lewat dari waktunya, misalnya kita punya kambing nazar, ya kan, kambing nazar sampai akhir hari tasyrik disembelih, maka kita qadha di tahun depannya, diganti tahun depannya, nggak boleh di luar waktu, nggak boleh. Atau duluan kita nyembelih korban nazar sebelum masuk waktu, baru subuh kita sembelih, sama qadha nanti di tahun depannya. Boleh dengan kambing yang lain kan? Apa ya? Kambingnya kan ada, kita sayang ininya. Iya. Yang udah kita beli. Iya. Setelah misalnya kan. Iya. Iya. Apakah harus kambing itu lagi modelnya? Atau nanti tahun depannya? Nanti ada pembahasannya. Ketika harusnya kambing itu,
Kalau mati kita nggak sabar nih pengen makan kambing misalnya kan, nanti ada hukum yang berlaku seperti itu. In atlafaha. Wa aqilu minha yakunu gharima wa la dama alaihi sara lazima wa dan misalnya kita makan sebagian dari kurban udhiyah, yakunu gharima wajib menggantinya. Wala dama alaihi sara lazima, cuma mengganti sebatas apa? Sebatas yang kita makan. Misalnya kita makan kurban yang wajib 2 kilo. Ya kita ganti 2 kilo. Kita beli daging 2 kilo kasihkan ke fakir miskin. Wala dama alaihi sara lazima, dan tidak wajib mengganti keseluruhannya. Kurban yang wajib. Kita punya kurban wajib, kambing misalnya. Kita makan cuma 2 kg. Ya kita beli 2 kg bagikan sama fakir miskin. Wala dama alaihi, enggak wajib mengganti keseluruhannya. Wa dzabhuha min qabli waqtin yujibu biha tasadduqan wa tsani yajibu. Wa dzabhuha min qabli waqtin, dan penyembelihannya sebelum waktu, penyembelihan hewan mandhurah yujibu sebelum terbitnya matahari, maka wajib baginya apa? Biha tasadduqan, wajib untuk menyedekahkan. Tasadduqan wa tsani yajibu. Kemudian apa? Wajib juga menggantinya. Jadi gimana? Jadi dia wajib menyedekahkan kambingnya tadi plus menggantinya juga. Jadi kita punya kambing kan, yang nazar, yang kita nazarkan, hadhihi udhiyah. Kita sembelih sebelum waktunya. Itu wajibnya, itu kambing yang wajib disedekahkan. Enggak boleh kita makan. Plus nanti tahun depan ganti lagi. Hati-hati sama kurban nazar karena wajib hukumnya. Kita udah nyembelih terlanjur, nyembelih sebelum masuk waktunya, itu kita enggak boleh makan. Walaupun enggak sah secara udhiyah. Sedekahkan semua. Terus apa? Tahun depan kita beli baru lagi untuk diudhiyahkan lagi. Seperti itu. Gimana? Surahnya. Misalnya kita punya kurban udhiyah yang wajib. Kita sembelih ya kan? Kita bagikan. Ada sisa 3 kilo. Kita masak 3 kilo tadi itu. Ya kita punya, padahal itu kurban wajib. Nah, kita nanti gantinya 3 kilo juga. Kita beli ke pasar daging 3 kilo, kambing, kita kasih ke fakir miskin. Seperti itu. Karena nggak boleh kita memakan sesuatu sedikit pun dari korban yang wajib. Jadi kesimpulannya, kalau sebelum waktunya disembelih, ya, itu jadi sunnah, tapi korbannya jadi sunnah dan nggak boleh makan. Bahkan bukan sunnah, nggak sah. Nggak sah. Ya nggak sah. Ternyata sedekah sunnah doang. Iya. Dan nggak, tapi sedekah sunnah nggak bisa dimakan sama kita. Nggak bisa. Wajibun tasaddukun semua disedekahkan. Tahun depan ganti lagi. Iya. Itu kalau makanya jangan hati-hati sama. Ya pahalanya besar. Kita menazarkan suatu kami itu korban wajib pahalanya besar, tapi resiko juga besar resiko. Berbanding apa? Berbanding ini ya. Pahala dan resiko berbanding seperti itu. Dimasak gimana? Kalau dimasak? Gimana? Masak terus dibagikan, dimasak semua dibagikan. Itu yang korban apa? Maksudnya yang sah dan itu sah. Gak boleh kan mereka dapat wajibu ayyakuna nai'a. Wajib bagiannya dengan mentah. Syafi'i harus mentah. Seperti itu. Masalah intalifat aw suriqat wa dhallat min ghairi taksirin fala tubdaluti. Berarti aw dhallati di sini tadi. Intalifat aw suriqat aw dhallati itu rasyiyah min ghairi taksirin fala tubdaluti. Kalau misalnya talifat apa? Ya rusak. Au suriqat atau mati ya talifat, au suriqat dicuri, au dhallati atau hilang min ghairi taksirin tanpa kelalaian, fala tubdaluti, maka enggak ada kewajiban mengganti apa-apa. Lihat di syarahnya. Ai intalifat al-udhiyah al-mandura al-muayyanah au suriqat atau dicuri, au dhallat bi ghairi tafritin au taksirin fala tubaddali wala yalzamhu ukhra. Zahiru nadmi syekhina annaha la tubaddil sawa hasala dzalika qabla al-waqti aw fihi. Wal mu'tamad, lihat mu'tamad annahu in hasala qabla al-waqti fala tubaddil. Amma in hasala fil waqti in kana qabla at-tamakkuni wa lam yakun mufarritan fala tubaddil. Wa illa wajaba alaihi badaluha. Nah, yang benar ditafsil. Ketika hilangnya, matinya atau dicurinya itu sebelum waktu udhiyah. Kita beli H-3. Kemudian H-2 dicuri atau hilang atau mati.
Enggak ada kewajiban apa-apa. Qoblal waqti. In hasala fil waqti, kalau hilangnya, matinya atau dicurinya itu sudah masuk waktu udhiyah. Habis salat Idul Adha kok kambingnya hilang. In kana qabla tamakkuni wa lam yakun mufarritan fala tubaddil. Kalau qabla tamakun itu kita sudah bisa menyembelihnya sebenarnya. Sudah bisa nyembelihnya. Tinggal nyembelih, cuma kita menunda-nunda. Kemudian apa? Wa lam yakun mufarritan. Sebelum tamakun dan tidak ada unsur apa? Mufarrid. Ifrat berarti apa? Lalai. Fala tubaddil. Kita enggak ganti apa-apa. Jadi misalnya kita taruh kambingnya di kandang. Kita sholat, pulang dari sholat udah hilang. Berarti udah tamakun belum itu? Belum. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Dan kita ada unsur ifrat enggak? Di kandang naruhnya. Enggak ada unsur ifrat, enggak wajib ganti apa-apa. Tetapi kalau misalnya ada unsur ifrat, walaupun fil waqti, walaupun qabla tamakun, misalnya kita sholat dulu, kambingnya kita lepas di jalan, dah terserah lari sana, bebas kamu katanya. Kalau mau sembelih ya balik, kalau enggak. Pulang dari sholat, kambingnya hilang, wajib ganti. Kenapa? Ada unsur ifrat, tafrid atau lalai. Ini kalau di dalam waktu. Apalagi kalau misalnya ada unsur lalai dan atau ba'da tamakun. Udah kita di depan kambingnya, udah ngasah pisau gitu kan. Habis itu apa? Kita nggak lalai, udah ditali kambingnya. Terus kita tinggal nyembelih sebenarnya. Wah, nantilah mau nonton TV dulu misalnya. Pas nonton TV, nonton bola, kambingnya hilang, dicuri misalnya. Nah, itu wajib mengganti. Karena apa? Ba'da tamakun dan dia menundanya. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Ada 3 tafsir berarti. Oh, masih lama. Ini bagusnya dibuat tasjir nanti. Ustaz Alwi ini yang Bang Pak yang Ustaz Fikih juga buat tasjir gitu. Ya kan? Soalnya dulu belajar fikih itu 90% guru anak enggak ada papan tulis. Jadi kita bayangin di otak sendiri nih. Oh, itu susah memang, susah. Tapi udah paham, itu gampang memahaminya gitu. Makanya tasjir itu memudahkan kita gitu. Tapi kalau cara-cara orang zaman dulu, syekh-syekh zaman dulu, enggak pakai papan tulis. Karena tuh kalau lihat orang syekh-syekh yang tua-tua itu, udah enggak pakai kitab, gini aja udah. Lain baca jelasin gitu kan. Enggak pakai papan tulis, enggak pakai apa-apa gitu. Ya ada kelebihan kekurangannya, ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau pakai tasjir itu kita dituntut untuk kita dimudahkan. Kalau nggak pakai tasjir, nggak pakai papan tulis, nggak dibuat bagan gitu, kita dituntut untuk bayangin sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin ulama zaman dulu itu nggak mau memanjakan kita gitu. Kita disuruh yang sungguh-sungguh kita sendiri. Nah sekarang udah dimanjain, dibuat bagan, ya kan? Dibuat ini, tapi malas tetap. Apa? Ba'da tamakun tapi tidak tafrid. Sama. Wajib mengganti, iya. Jadi kalau ba'da tamakun wa illam yufarrid wajib mengganti. Nah, gimana cara gantinya? Nanti ada di sini. Tsumma qala syekhuna wa iyyakun atlafaha aw talifat ba'da tamakkuni min adz-dzabhi sabat. Nah, ini. Wa in apa? Di mana tadi? Wa iyyakun atlafaha. Atlaf itu berarti sengaja. Tadi menyembelihnya sengaja. Wa iyyakun atlafaha aw talifat atau mati sendiri ba'da tamakkuni wa illam yufarrid. Setelah tamakun min adz-dzabhi sabat. Sabat berarti wajib atasnya alaihi al-aktsaru minal amrayni min qimatin wal mithli duna maini. Nah, ini hukumannya apa hukumannya? Ketika hewan yang dinazarkan tadi mati sebelum waktunya, mati sebelum disembelih. Ba'da tamakun, setelah kita bisa menyembelihnya, maka wajib baginya apa? Sabata alaihi al-aktsar minal amrayni min qimatin wal mithli duna maini. Jadi kita wajib mengganti. Ada al-aktsar minal amrayni. Kita wajib mengeluarkan yang mana paling banyak di antara dua ini. Min qimatin, dari harganya, wal misli, dan semisalnya. Yang saya jelaskan. Misalnya ba'da tamakun, kita sudah bisa nyembelih kambing dari depan mata, udah masuk waktu di depan mata, kita tinggal nyembelih, kemudian kita menundanya. Nanti dulu lah. Ana mau mau nonton TV dulu misalnya. Kemudian kambingnya hilang, dicuri atau mati. Tinggal nyembelih, kita nunda, kambingnya mati misalnya karena jantungan.
Aku lihat pisau mati misalnya. Ya kan? Maka apa? Itu berarti ba'da tamakun kan? Ba'da tamakun itu wajib mengganti. Apa yang diganti? Lazimahu aktsarul amroini min qimatin wal misli. Kita gantinya dua pilihan. Dan yang paling banyak aktsarul amroini. Ada dua pilihan. Min qimatin, harganya kambing. Harga kambing ketika itu tadi, ketika hari dia mati tadi. Au misli, atau semisal kambingnya. Dan kita cari yang paling banyak. Misalnya gini, harga kambingnya hari itu adalah 2 juta rupiah. Itu harga kimah 2 juta. Kalau kambing yang biasa, kambing yang mirip ini harganya 1,7 juta. Maka kita ganti yang kimah, ambil yang kimah 2 juta. Kita keluarkan 2 juta. Jangan beli kambing yang semisalnya. Kita kena tuntutan apa? Cari yang lebih berat. Misalnya tadi kambing yang mati tadi sebelum kita sembelih pada tamakun, setelah kita bisa menyembelih tapi menundanya, itu harganya 2 juta rupiah. Nah, kita wajib mengganti antara dua pilihan ya. Kimah harganya mengeluarkan uang, atau misal kambing sepertinya. Cari yang paling mahal. Kalau ini harga 2 juta rupiah misalnya, kemudian kambing semisalnya hari itu harganya 1,7, kita ambil 2 juta. Jangan cari yang 1,7. Tapi kalau misalnya ternyata hari ini karena hari Idul Adha, murah harga kambing. Kambing semisal ini harga 1,7. Tapi harganya 1,7. Tapi ada kambing semisalnya persis. Itu dijual mahal. Nah, kita harus cari yang paling mahal, kambingnya, beli kambingnya. Jadi intinya kita kena denda antara dua, dendanya sesuai harga atau sesuai kambingnya. Cari yang paling mahal buat kita. Seperti itu, paham nggak ini? Agak ribet. Intinya kita mengganti sesuai yang paling mahal. Nah, kalau misalnya ternyata yang paling mahal adalah khimahnya, maka uangnya kita belikan kambing, jenisnya sama, tahunnya sama, pokoknya sama persis. Seperti itu. Dan kapan nyembelihnya? Nyembelihnya di waktu Idul Adha. Misalnya itu matinya hari 10 Dzulhijjah, tanggal 1 kita bisa beli, tanggal 1 langsung kita ganti. Kalau nggak bisa ya udah tahun depan. Seperti itu. Jadi ribet kalau misalnya kurban mandurah itu mati duluan karena kelalaian kita atau karena tadi ini karena kelalaian ya, karena kelalaian dan ba'da tamakun atau ba'da tamakun walaupun nggak lalai, kita wajib mengganti. Gantinya yang paling mahal, Misalnya antara kambing sama uang, lebih mahal uangnya, maka kita beli kambing dengan uang tadi. Seperti itu. Ini berarti untuk korban yang wajib, ya. Yang wajib kalau mati duluan. Kalau korban sunnah mati duluan, selesai. Udah, wassalam. Udah, potong aja udah. Kalau misalnya masih hidup, nggak bisa ya, udah mati duluan kan? Misalnya nggak bisa. Kalau kurban sunnah, kurban udhiyah biasa, nggak ada masalah. Udah mati ya udah. Wasal, nggak wajib apa-apa, nggak wajib mengqadha, nggak wajib mengganti atau apa-apa seperti itu. Bagi wakil, nanti ada di sini. Wal ajnabi dhaminu bitalafin. Nah, wal ajnabi dhaminu bitalafin. Wakil ajnabi itu bukan mudhahi, orang lain. Ya wakil, ya panitia atau siapa? Dhaminu bitalafin, mengganti kalau rusak. Sama. Tafsirnya persis. Kalau ada unsur lalai qoblal waqti, kalau ada unsur lalai ba'dal waqti mengganti. Kalau qoblal waqti enggak ada unsur lalai enggak mengganti. Persis tafsilnya, persis. Ajnabi itu termasuk wakil panitia. Yang penting ajnabi itu bukan orang yang menyembelih, bukan mudhahi, bukan yang berkurban. Wal ajnabi dhaminu bitalafin wa in biha aibun tara lam yakhlifi. Nah, wa in biha aibun tara lam yukhlifi. Kalau misalnya ada aib, kambingnya kita beli sehat, terus sebelum dipotong muncul aib yang kita bahas kemarin. Gimana? Wa in biha aibun tara lam yukhlifi. Kalau misalnya in hadatsa aibun alil mandurah al muayyanah fala takhlufu wa tubaddilu bi ghairiha bi syarti an yakuna al aib qabla tamakkun. Jadi kambingnya sehat kita beli. Ternyata H-1 kena penyakit menular. Apa itu namanya? Penyakit PMK, ada aibnya. Masih hidup tapi apa? Sakit, jadi kurus, jadi apa. Nah, itu enggak mengganti apa-apa asal qablat tamakun. Memang kita belum tamkin, belum bisa memotongnya. Jadi habis sholat Idul Adha langsung sakit misalnya. Apa itu tamakun? Tamakun itu kita sudah bisa memotongnya ya. Tamakun, sudah bisa untuk memotongnya tetapi kita menundanya, itu enggak boleh. Seperti itu.
Menuntut siapa? Ke wakilnya. Ya sama tafsilnya. Kalau si wakil tadi rusaknya atau matinya kambingnya, hilangnya itu sebelum masuk waktu Idul Adha dan tanpa unsur kelalaian, ya gak ada apa-apa wakil. Gak wajib apa-apa, gak bisa nuntut. Hukum mati. Qanun wad'i. Enggak, karena sama. Tafsil untuk wakil, al-wakil itu seperti muwakil, hukumnya sama persis. Al-wakil kal muwakil. Jadi sekitar seorang diamanahi untuk menjaga kambing. Kemudian udah bagus taruh di kandang, ternyata hilang tanpa kelalaian. Ya udah, sebelum waktunya enggak wajib bagi wakil, enggak wajib untuk panitia untuk mengganti apapun. Tetapi kalau panitia lalai, akhirnya kambingnya hilang, dicuri karena kelalaian panitia, sama wajib mengganti. Seperti itu. Ini asal antum tahu ya. Ini semua ini yang masalah keluar mandurah ini enggak ada di kitab-kitab apa namanya? Yang ini khusus masalah ini. Yang sebelum-sebelumnya mudah, ini paling susah. Ini adanya cuma di kitab-kitab tinggi ini. Anak paling baca di Tuhfatul Muhtaj ini, Syarah Minhaj Ibnu Hajar. Antum cari di Yaqutun Nafis, di Minhaj, matanya pun enggak ada. Ini paling susah masalah ini. Qurban mandurah ini. Kasusnya kayak tadi yang mau wadi'ah itu. Iya, dititipin sama al-wadi' sama muwaddi'. Persis. Wa in yakun atlafaha aw tali mana tadi? Wa in biha aibun tara lam yukhlifi qabla tamakkun. Kalau ba'da tamakkun kita sudah ini, misalnya udah selesai sholat Idul Adha. Kemudian kita lihat kambingnya masih sehat. Oh, masih sehat ya. Potong sekarang enggak? Jangan, nanti aja lah jam 10 lah. Nonton TV dulu, makan opor dulu kan. Ternyata habis makan opor, si kambingnya apa? Kepleset. Tulangnya apa? Kakinya patah. Kan aib kan? Wajib mengganti. Karena apa? Ba'da tamakkun kok enggak dipotong. Pokoknya rumusnya untuk korban yang mandzurah itu kalau sudah bisa motong cepat dipotong, jangan ditunda-tunda. Karena kalau sudah tamakkun enggak kita potong, enggak kita ini cacat, kita kena denda seperti itu. Tsumma qala syekhuna wa haitsu ma tara ba'da tamakkuni fal ibdalu jara. Nah, kalau misalnya aibnya itu adanya setelah tamakkun, fal ibdalu jara, maka wajib untuk menggantinya. Seperti itu. Ma'at tasadduqi bil lahmil mubdali minhu. Nah, udah ibdal plus tasadduq dengan dagingnya yang kena aib tadi. Seperti itu. Jadi, kita punya kambing yang mandurah, dinadarkan. Kemudian sudah tamakun, kita sudah masuk waktunya selesai sholat, kita nggak segera memotongnya. Kita nunda-nunda, terus datang si kambingnya sudah cacat, sudah apa? Misalnya kakinya patah, atau misalnya dimakan harimau ininya sebelah, masih hidup tapi kita potong, kita sedekahkan semuanya. Plus tahun depan ganti lagi, atau tahun itu kalau bisa. Intinya ganti di waktunya. Sama tadi. Jadi tasadduq dan ibdal. Kasihan ya. Tsumma qala ma'at tasadduqi bi lahmil mubdali minhu dah. Wa ayyurik wa lamma yahsuli tafriqu lahmiha ila an fasada faqimatun biha tasadduqu bada. Kalau apa? In ta'akhkhara ba'da dhabhiha wa lam yufarriq lahmaha hatta taghayyara wa fasad yajibu 'alaihi tasadduq bi qimah ma fasad. Jadi misalnya kita udah motong udhiyah yang wajib. Kemudian belum kita bagikan, itu sebagian busuk. Karena lamanya kita baginya lama. Nah, busuk. Kita wajib mengganti sesuai dengan yang busuk tadi. Kalau busuk semua, ya udah kita ganti semua. Kalau busuk sebagian, ya kita beli yang sebagian kita sedekahkan. Paham ya di situ ya? Itu bagi korban yang wajib apa? Dagingnya aja, seperti itu. Itu kalau korban yang wajib. Kalau masalah pembagian itu nggak ada tafrid, nggak ada unsur tafrid atau bila tafrid. Pokoknya setelah dipotong kita wajib membagikannya. Seperti itu. Jadi di sini nggak ada unsur tafrid atau enggak. Wa yurik walamma yahsuli fa tafriqu lahmiha ila an fasada faqimatun bi tasduq bada. Pokoknya
kalau daging itu mau gimana pun rusak sebagian sebelum kita bagikan, wajib mengganti. Tidak sama mati kambingnya tadi ya. Ini masalah daging, udah kita potong. Sebelum kita bagikan, ada yang busuk. Atau ada juri kucing. Ada kucing ngambil, lari. Nah, kita wajib mengganti yang busuk atau yang hilang tadi. Mau gimana pun. Seperti itu. Beli boleh. Ya memang beli. Gimana caranya lagi kalau nggak beli? Memang beli. Iya. Tsumma qala syekhuna wa syartu ma yundaru ayyakuna min na'amin kama huwa yahkuna. Istaratu an takuna hewan dura mimma yajzi'u minan na'am. Ya, itu ya. Hewan yang kita nazarkan itu ya hewan yang udhiyah tadi, seperti itu. Sunat dzabh wa adabuhu. Yang terakhir ya. Lidzabhi adabun kadzaka wa sunan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lidzabhi adabun kadzaka wa sunan. Awaluha tahdidu syafratin yusan. Pertama adalah sunnahnya lidzabhi adabun kadzaka wa sunan. Menyembelih itu ada adabnya dan sunnah-sunnahnya. Awaluha yang pertama tahdidu syafratin yusan. Mengasah pisaunya dulu, menajamkannya. Dan ada sunnah dalam sunnah. Ketika tahdidu syafrah itu jangan di depan hewannya. Ya, mau mati nih kamu. Jadi sembunyi-sembunyi juga. Itu sunnah dalam sunnah. Wa in yakusikinu minhu kalla. Kalau jika pisaunya minhu kalla itu laisa haddan, enggak tajam. Fadzabhu bisyartaini fihi halla. Tetap boleh dipakai dengan dua syarat. In lam yakun yuhtaju uzmudz dzabihi. Satu syarat pertama, ketika pisau yang enggak tajam, syarat pertamanya adalah menyembelihnya tidak memakai kekuatan. Jadi istilah gini, kan pisaunya tumbul nih. Itu boleh dipakai dengan syarat pas nyembelih itu memang bukan bertumpu pada kekuatan kita, tapi bertumpu pada pisau tetap. Jadi walaupun tumbul tetap bisa untuk motong. Jadi kita memotongnya itu karena pisaunya, bukan karena ujmu itu kekuatan. Ya. Kalau pisaunya tumbul dan bisa memotongnya karena kekuatan kita, itu ibaratnya merobek kita. Itu haram hukumnya. Paham enggak maksudnya? Jadi pisau tumbul boleh dipakai asal memang masih bisa untuk menyembelih. Cuma memang agak susah. Berbeda dengan pisau tumbul yang memang enggak bisa dipakai. Dan kita menyembelihnya itu bukan karena pisaunya, tetapi karena kekuatan kita. Itu kayak merobek, itu haram hukumnya. Syarat pertama itu ya. Jadi pisaunya tumbul dan memotongnya tidak bertumpu pada udmudz dzabih, kekuatan penyembelih. Kemudian yang kedua, waqat'uhu bisafiti dzabahi. Bisifati dzabahi. Dan memotongnya itu bisifati dzabaih, dengan sesuai dengan sifat hewan sembelihan, yaitu terpotong hulkum dan mariknya. Hulkum saluran pernapasan, marik saluran makanan atau kebalik. Seperti itu. Jadi dua syarat ketika pisaunya tumbul, itu satu adalah memang bisa untuk memotong dan tidak bertumpu pada kekuatan penyembelih, dan hulkum sama mariknya terpotong. Dah dua itu aja. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, imraruhu biquwwatin wal yahmili alaihi kullihi ibtigha al ashali. Imraruhu biquwwatin wal yahmili alaihi kullihi ibtigha al ashali. Imraru biquwwah, kita nyembelih itu sungguh-sungguh. Jangan nyantai. Kasihan. Bil quwwah. Serius nyembelihnya. Kalau bisa semakin cepat semakin baik. Jangan main-main aja gitu. Ya itu enggak boleh. Maksud ta'dib haram. Wa thalithun tawjihuha lil qiblah. Madbahiha min aujuhin thalathah. Yang ketiga adalah taujihuha lil qiblah, menghadapkannya ke kiblat. Apa? Madbahnya, yaitu lehernya. Makan madbah itu makan sunat, lehernya. Jadi yang dihadapkan itu lehernya aja, lehernya. Seperti itu. Min aujuhin salasah. Wa rabi'un tasmiyatun wa in tarak amdan famakruhun bila raibin wa syak. Yang keempat adalah bismillah, tasmiyah. Wa in tarak, kalau enggak baca amdan sengaja, famakruhun, hukumnya makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Yang penting nyembelih adalah orang yang sah sembelihannya. Tapi kalau enggak bismillah, meninggalkannya sengaja, hukumnya makruh.
Seperti itu. Kemudian wala yudhif li wasmihi Muhammada wa Ahmadun fil qauni sara Ahmada, dan tidak menambahkan dalam bismillah nama Nabi Muhammad. Bismillahi wa bismi Muhammad enggak boleh. Wal khulfu fir rahmani war rahimi, ada perbedaan pendapat dalam Rahman Rahim. Hal mim ba'di bismillahi ziduhu ajal. Tapi yang kuat adalah tetap sunnah pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qablaha wa ba'daha takbiru. Fa rabbunal muhaiminul kabiru. Dan baca, dan sebelumnya qabla bismillah, wa ba'daha setelah bismillah takbiru. Takbir. Jadi Allahu akbar 3 kali sunnah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar qabla ya, qabla bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'daha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Ba'da basmalah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali sunnahnya. Wal khamisu salatu wassalamu, 5 dan 6 ini ya. Yang kelima salawat, yang keenam salam. Alal ladzi maqamuhul maqamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alaihi wasallam. Ada salat dan salam. Wasabi'ud du'a bil qabuli. Ilahuna mahattatul wusuli. Yang ketujuh adalah doa. Allahumma hadza minka. Allahumma hadza apa? Hadza minka. Fataqabbal doanya. Ini ada di syarahnya. Enggak pernah setahun sekali lupa doanya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini doanya seperti itu. Kemudian ilahuna mahattatul wusuli. Sampai sini mahattah itu apa artinya? Terminal. Tempat pemberhentian. Ini sampai akhir mahattatul wusul. Seperti itu. Ini mahattah di bahasa Sudan, mahattatul wusul. Beliau di Sudan kan. Mu'tamadi futuhuna al-aliyah di Syekh Yasir Akhil Rawiyah. Ini ternyata mandumah ini dari kitabnya Syekh Yasir namanya. Di sini ada di syarah itu. Namanya Syekh Yasir. Syekh Yasir. Alladzi tamada alaihi Syekhuna fi Nadm wa ada bahas namanya Al-Futuh al-Aliyah fi Ahkamil Udhiyah. Ada kitab namanya Al-Futuh al-Aliyah fi Ahkamil Udhiyah yang mengarang namanya Syekh Yasir Ali Al-Yamani. Nah, beliau ini menandomkannya. Jadi merasa kesulitan dengan mandumah ini, antum cari di internet Al-Futuh al-Aliyah itu kitab nasr. Jadi nasr itu kitab biasa, bukan mandumah, ya kitab. Misalnya Al-Udhiyah lughatan, istilahan, syurutul udhiyah. Satu, ini itu namanya nasr. Nah, ada kitabnya namanya itu ditulis Al-Futuh al-Aliyah fi Ahkamil Udhiyah. Kalau antum kesulitan memahami ini, mandumah itu download kitabnya. Al-Futuh al-Aliyah fi Ahkamil Udhiyah. Ternyata Syekh Ali ini menazomkan nasr. Jadi ada kitab dibuat mandumah, dan itu biasa ya. Ada kitab dibuat mandumah. Misalnya Abu Suja dibuat mandumah namanya apa? Nihayatul Tadrib. Ada Al-Hawi As-Shaghir dibuat mandumah Bahsatul Wardiyah. Apalagi kitab asli dibuat mandumah. Ada Al-Jurumiyah dibuat mandumah, Al-Jurumiyah. Ada Al-Waraqat dibuat Tashilut Turuqat mandumah. Karena ada orang yang lebih mudah mempelajari mandumah, ada orang yang lebih mudah mempelajari nasr atau kitab, tergantung orang masing-masing. Jika antum merasa sulit memahami ini, download kitabnya. Apa namanya? Al-Futuh al-Aliyah. Cari di internet nanti, cari di internet. Di Syekh Yasir Akhil Rawiyah. Walhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala alladhi a'lahu wa alihi wa sahbihi al-amajidi maqama qa'imun wa dhalla sajidi. Seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sampai sini? Apa namanya? Terkait Pak penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim itu khilaf tadi di dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i atau di luar mazhab? Mazhab Syafi'i. Wal khulfu mazhab Syafi'i ya. Seperti itu. Ya. Iya. Mustahik. Mustahik kalau korban wajib. Ya. Kalau korban wajib
kurban mandzurah 100% harus untuk muslim fakir, miskin. Dah. Enggak boleh muslim kaya, enggak boleh. Muslim kaya enggak boleh. Itu kurban yang wajib mandzurah. Kan udah bahas kita. Tasadduk, namanya tasadduk itu adalah untuk fakir dan untuk muslim. Adapun kurban yang sunnah itu ikhtilaf Syafi'iyah, sekian ana. Kalau kurban sunnah ada yang mengatakan boleh dibagikan pada orang kafir, zimmi, ahlu zimmah. Itu boleh. Kurban sunnah itu boleh. Tapi kalau Ibnu Hajar bilang nggak boleh sama sekali, tetap. Jadi kalau misalnya ambil kesimpulan, kurban wajib itu semuanya fakir, miskin, kemudian muslim. Kurban sunnah tadi apa namanya? Kafir atau ahlu zimmah. Tetapi ingat ya, kurban sunnah harus orang miskin dapat bagian, walaupun sedikit. Jadi nggak boleh semuanya tuh hadiah, nggak boleh. Atau semuanya untuk hadiah atau untuk kita jelas nggak boleh ya. Harus ada sebagian kecil untuk fakir miskin. Jadi misalnya antum nih, misalnya di Sudan, misalnya ormas atau kekeluargaan dapat kambing, ini rencana dibagikan pada seluruh thalib, nggak masalah. Tetapi sisakan 1 kilo 2 kilo untuk orang Sudan yang membutuhkan. Kalau antum kasih ke semua thalib semua, nah thalib ini kan insya Allah nggak ada yang miskin ya, masya Allah mampu semua. Sudan mahal kan? Berarti antum di sini tuh orang-orang mampu karena di Sudan mahal. Jadi nggak boleh, harus ada sekilo 2 kilo kasih orang Sudan yang miskin. Sekilo 2 kilo. Sisanya, silakan bagikan ke seluruh mahasiswa. Nggak ada masalah. Seperti itu. Paham ya? Yang wajib walaupun kurban sunnah sedikit untuk orang miskin. Sisanya terserah mau diapain. Boleh itu. Bagikan orang mampu itu dunia sedekah hadiah, niatnya hadiah bisa. Ya kita dengan mengasihkan hadiah itu udah berpahala, berkorban pahala ya kan, ngasih hadiah berpahala, udah kita berpahala korban. Seperti itu. Kalau nggak pikir kan nanti tasadduk itu ke yang lebih bawah, orang miskin, orang fakir itu adalah tasadduk. Kalau hadiah itu setara atau lebih tinggi. Seperti itu. Jadi di istilah di fikih itu ya ada tasadduk, ada hadiah, seperti itu. Pertanyaan lagi. Kalau yang dibeli nanti ada dalam ini fikih uthiyah itu ya harusnya belajar fikih ahkam adz-dzabaih dulu, ahkam adz-dzabaih was-shayd. Karena nanti ada masalah hayah mustaqirrah, hayah mustamirrah, harakah madbuhah. Seperti itu. Karena itu dulu biasanya itu ahkam shayd wa dzabaih baru udhiyah. Nanti ada permasalahan tentang pisau terangkat atau apa. Itu intinya selama masih ada nyawanya dulu kita lanjutkan, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kita potong, pisaunya lepas, mati atau nggak mati, ada harakah madbuhah. Harakah madbuh itu gerakan sakaratul maut. Itu udah nggak boleh. Itu nggak boleh. Ada hayah mustamirah, ada hayah mustaqirrah, ada harakah madbuh. Itu kalau ada harakah madbuh itu nggak boleh. Nggak boleh udah haram itu, bangkai. Apa ya? Iya. Perlu karena udah seperti itu. Nanti itu dibahas di kitab Ahkamuz As-Shayd wa Dzabaih tentang penyembelihan. Insyaallah di kitab Fathul Qorib ada. Fathul Qorib berarti setelah Jawharut Thaminah. Ikutin terus program Ta'hil Fikhi 2 tahun. Insyaallah ada di Ahkamuz Dzabaih wa Shayd itu ada. Tafsirnya nanti ada. Itu tentang alat penyembelihan yang sah, yang boleh, kemudian penyembelihan yang sah gimana, dan lain-lain itu ada semua. Seperti itu. Bertanya lagi masalah ini? Niat zakat dan niat kurban. Zakat mawasi kan kita kasihkan ke amil, bukan kita potong sendiri, ya kan? Zakat mawasi itu kan kita kasih kambing utuh, bukan daging. Kurban sunnah. Enggak boleh. Zakat mawasi itu kita kasihkan hewan ke amilnya atau ke sa'inya atau ke orang fakir langsung gitu. Fakir langsungnya. Bahkan udhiyah aja sama akikah itu khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh, apalagi zakat seperti itu. Tadi semua itu Iya, belum nyembelih. Sunah sebelum menyembelih. Zakat mawasi
satu misalnya satu kambing ya. Iya. Biasanya kan satu rumah harusnya. Apa ya? Enggak, ya tadi itu apa namanya? Sesuai dengan taksim zakat. Kalau di situ daerah itu ada orang banyak, ya dibagi-bagi nanti. Makanya ngasihnya ke sa'i aja, enggak usah repot. Satu kambing bukan satu orang miskin, tapi satu kambing nanti dibagi. Di situ ada berapa orang di situ? Apa ya? Disembelih dulu. Enggak disembelih. Enggak tahu disembelih dulu apa enggak. Zakat mau ngasih enggak disembelih ya? Ngasihnya utuh kita ya. Apa ya? Makanya ngasihnya ke ini apa? Ke sa'i aja ya. Semua kalau mau yang dia sudah